Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toharoh Laili Nafsi, NIM G1B019016, siap melaksanakan instruksi sesuai dengan skenario yang diberikan. Yang pertama, memverbalkan dan mensimulasikan prosedur penggunaan APD level 3. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan berupa baju scrub, sepatu boot karet, handscoon, coverall, masker N95, masker bedah, kacamata pelindung atau Google, face shield, sabun antiseptik, dan juga penutup kepala. Yang pertama adalah melepas semua barang-barang pribadi seperti perhiasan, jam tangan, dan telepon genggam. Asumsikan saya sudah melepas semua barang-barang pribadi. Selanjutnya menggunakan baju scrub dan sepatu boot karet di ruang ganti. Asumsikan saya sudah menggunakan baju scrub dan sepatu boot karet. Selanjutnya melihat dan memastikan semua ukuran APD benar dan sesuai. Selanjutnya menerapkan kebersihan tangan dengan prosedur 6 langkah mencuci tangan oleh WHO. Cuci tangan dengan air dan ambil sabun antiseptik. Gosok telapak tangan dengan gerakan memutar dan menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Gosok punggung tangan kanan dan kiri sembari menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Gosok sela-sela jari tangan dan kiri sembari menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Bersihkan sisi dalam jari dengan gerakan tangan saling mengunci sembari menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Bersihkan ibu jari dan punggung tangan kanan dan kiri dengan gerakan memutar berlawanan arah jarum jam dengan menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Gosok kuku-kuku jari pada telapak tangan dengan gerakan memutar ke arah ibu jari dengan menghitung 1000, 2000, 3000, 4000. Dengan air mengalir sambil ulangi 6 langkah cuci tangan WHO. Asumsikan saya sudah mengulangi 6 langkah cuci tangan WHO. Selanjutnya menggunakan sarung tangan lapis pertama dengan prinsip hand to hand dan glove to glove. Asumsikan saya sudah menggunakan sarung tangan lapis pertama. Selanjutnya menggunakan coverall dari kaki ke badan, ke tangan, dan meresleting bagian depan. Asumsikan saya sudah menggunakan coverall. Selanjutnya menggunakan masker N95 dan masker bedah. Asumsikan saya sudah menggunakan masker N95 dan masker bedah. Menggunakan kacamata pelindung. Asumsikan saya sudah menggunakan kacamata pelindung. Menggunakan face shield. Asumsikan saya sudah menggunakan face shield. Menggunakan
Gunakan penutup kepala dan leher yang menutupi leher dan sisi kepala. Kencangkan kembali resleting cover all bagian leher. Asumsikan saya sudah menggunakan penutup kepala dan leher. Gunakan jubah kedap air sekali pakai atau yang dapat digunakan kembali. Ikat tali pada bagian belakang. Asumsikan saya sudah menggunakan jubah kedap air. Selanjutnya menggunakan sarung tangan lapis kedua dengan prinsip hand to hand dan glove to glove. Asumsikan saya sudah menggunakan sarung tangan lapis kedua. Selanjutnya memastikan bahwa APD telah siap digunakan. Asumsikan APD telah siap digunakan. Selanjutnya masuk ke skenario kasus yang telah diberikan. Pasien perempuan bernama Anya, usia 22 tahun, datang ke praktek Anda, simulasikan sebagai dokter gigi, dengan keluhan ingin dicabut gigi geraham kiri bawah yang berlubang besar. Sudah pernah diperiksa di puskesmas dan diberi obat untuk persiapan pencabutan. Obat sudah habis. Tekanan darah 120/80 mmHg, sistemik tidak ada kelainan, intraoral, inspeksi terdapat karies pada oklusal gigi 36, disertai fraktur mahkota distal. Gingiva normal, tidak terdapat fistula maupun pembengkakan. Vitalitas negatif, palpasi negatif, perkusi negatif. Pasien bersedia dilakukan ekstraksi gigi 36 saat ini dan sudah menandatangani inform consent. Dari skenario tersebut diketahui bahwa pasien akan segera dilakukan pencabutan gigi 36. Maka dari itu, sebelum dilakukan pencabutan diperlukan untuk dilakukan prosedur anestesi terlebih dahulu. Prosedur anestesi untuk pencabutan gigi 36. Hal yang perlu dilakukan pertama kali yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain diagnostic set yang berisi sonde, kaca mulut, ekskavator, dan juga pinset, kemudian spuit steril, kasa, ampul anestetikum PHK-in, cotton pellet, dan povidone iodine. Selanjutnya tahapan persiapan anestesi. Siapkan spuit 3 cc steril, buka, kencangkan jarum dengan capnya. Pastikan needle, barrel, dan plugger dalam keadaan yang baik. Selanjutnya siapkan ampul anestetikum PHK-in. Perhatikan cairan dalam ampul. Bila masih terdapat cairan di kepala ampul, gerakan ampul memutar hingga seluruh cairan berada di badan ampul. Lilitkan kasa pada leher ampul dan patahkan leher ampul menggunakan ibu jari. Pegang ampul yang telah dibuka dengan tangan kiri. Ambil spuit dengan tangan kanan. Buka cup dengan dorongan ringan menggunakan telunjuk dan ibu jari. Balik ampul, kemudian masukkan jarum ke dalam ampul dengan bevel menghadap ke kaca dengan kemiringan 45 derajat.
Tarik plugger hingga seluruh cairan anestetikum PHK-in masuk ke dalam barrel squid dan keluarkan jarum dari ampul. Buang bekas ampul ke dalam tempat sampah medis, kemudian tutup dan arahkan spuit dengan jarum berada di atas. Perhatikan apakah terdapat udara yang terjebak pada spuit. Lakukan pengetukan ringan pada spuit untuk mengumpulkan udara ke bagian atas barrel. Tekan plugger perlahan untuk mengeluarkan udara yang terjebak sampai hanya tersisa cairan anestetikum. Aspirasi dengan spuit. Apabila negatif, lanjut deponirkan setengah cc cairan anestetikum PHK-in untuk menganestesi nervus buccalis. Kemudian tekan-tekan ringan pada area yang telah dianestesi dan lakukan pengecekan anestesi anestesi blok mandibula teknik indirect dan anestesi infiltrasi bukal gigi 36. Yang pertama, pasien diinstruksikan untuk duduk dengan posisi semi-supine dan operator berada pada arah jam 10-11 untuk regio kanan. Keringkan daerah yang akan dianestesi dan aplikasikan antiseptik dengan gerakan memutar di area trigonum retromolar menggunakan cotton pellet yang diberi povidone iodine. Gunakan jari telunjuk untuk mempalpasi area distal gigi molar paling belakang. Geser ke arah bukal untuk mempalpasi linea obliqua eksterna pada ramus mandibula. Kemudian geser ke median untuk mencari linea obliqua interna. Insersikan jarum 25 gauge di pertengahan lengkung kuku arah jarum dari regio premolar gigi rahang kontralateral dengan bevel menghadap ke tulang sampai jarum berkontak dengan tulang. Kemudian arahkan jarum hampir tegak lurus tulang. Geser spuit ke arah ipsilateral sambil masuk menyusuri tulang kira-kira 10-15 mm. Geser kembali ke kontralateral sekitar regio caninus atau incisivus sambil tetap menyusur tulang. Lakukan aspirasi. Apabila hasilnya negatif, lanjut deponirkan 1 cc anestetikum PHK-in untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Tarik spuit sekitar 5 mm sejajar bidang oklusal. Lakukan aspirasi. Bila negatif, deponirkan sebanyak setengah cc untuk menganestesi nervus lingualis. Tarik spuit dari rongga mulut. Kemudian lakukan anestesi infiltrasi pada daerah bukal apikal gigi 36 untuk menganestesi nervus buccalis. Cara yang pertama yaitu dengan mengeringkan mukosa bukal gigi 36. Selanjutnya, aplikasikan antiseptik povidone iodine dengan gerakan memutar dari dalam keluar.
Insersikan jarum pada sisi bukal apeks gigi 36 dengan bevel menghadap ke tulang. Sudut antara jarum dan permukaan mukosa gingiva 30-40 derajat. Fiksasi menggunakan tangan kiri, jari bertumpuk pada gigi, mukosa, dan spuit. Melanjutkan kasus yang di awal, setelah dilakukan ekstraksi, pasien tampak pucat dan soket terus-menerus mengeluarkan darah segar. Setelah diperiksa kembali, masih terdapat sisa jaringan granulasi dan tepian tulang alveolar yang tajam pada soket gigi 36. Anda melakukan koretase, spooling, dan penghalusan tepian soket yang tajam. Darah saat ini sudah tidak mengalir deras, namun masih belum tampak bekuan darah setelah hampir 1 jam tindakan. Anda memutuskan untuk meletakkan sphygmostat di dalam soket dan melakukan suturing. Prosedur suturing dengan teknik figure 8 sutur. Pertama, siapkan alat dan bahan berupa jarum jahit, benang jahit silk, pinset chirurgis, needle holder, gunting, pinset anatomis, dan cotton pellet. Selanjutnya, potong benang kurang lebih sepanjang 30 cm menggunakan gunting. Pegang jarum dengan menggunakan needle holder di tangan kiri. Lilitkan benang pada needle holder pada satu sisi sebagai tumpuan dan pasangkan benang pada jarum. Masukkan sphygmostat pada soket gigi dengan menggunakan pinset. Jahitan dimulai dengan memasukkan jarum secara tegak lurus ke bagian mesiobukal gingiva dan dilanjutkan ke bagian mesiolingual. Mulai jahitan pada jarak 2-3 mm dari pekat atas insisi. Tarik benang dengan perlahan.
Kemudian diarahkan ke distobukal dengan menyilang melewati atas bekas soket pencabutan gigi. Kemudian dilanjutkan dengan mengarahkan needle ke bagian distolingual. Arahkan benang ke mesiobukal secara menyilang, kemudian buatlah simpul 211 pada daerah mesiobukal. Pastikan simpul tidak berada pada atas luka. Potong sisa benang jahit luka yang tidak digunakan dengan menggunakan gunting. Lakukan pengecekan apakah simpul sudah cukup kuat dengan menarik pelan menggunakan pinset anatomi. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit, diet lunak, dan datang kembali 5-7 hari setelah dilakukan penjahitan untuk pelepasan benang. Berikut merupakan foto hasil suturing dengan pola figure 8 suture. Sekian video Skills Lab modul BSS yang dapat saya buat. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.